Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indriana Kasoputri dari jurusan Psikologi Islam kelas 5D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai psikologi eksperimen dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Nah, pada video pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih psikologi eksperimen itu. Nah, psikologi eksperimen adalah suatu metode penelitian di mana satu kelompok diberikan perlakuan, treatment, atau intervensi dan adanya uji coba. Sedangkan pada kelompok lainnya tidak diberikan perlakuan. Nah, pada kelompok yang tidak diberi perlakuan ini disebut dengan kelompok kontrol ataupun kelompok kendali. Lalu, apa sih tujuan dari psikologi eksperimen ini? Salah satu tujuan dari psikologi eksperimen adalah untuk melihat suatu efektivitas dari perlakuan yang diberikan. Nah, salah satu ciri dari psikologi eksperimen ini adalah berdasarkan science atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita dapat melihatnya dari 8 ciri yang akan saya sebutkan. Pertama, yaitu mengenai perspektif problem, kemudian teori, hipotesis, measurement atau sesuatu yang dapat diukur, control, result of research, conclusion, dan nature of research. Nah, kemudian apa sih yang menjadi aspek dari metode penelitian eksperimen ini? Nah, kita akan melihat dari 5 hal. Yang pertama, empiris, berdasarkan fakta, kemudian determinis atau kausalitas, adanya hubungan sebab akibat, kemudian parsimony, bersifat sederhana ataupun efektif, kemudian testability, adanya pengujian hipotesis yang jelas, dan can be repeat yang terakhir, yaitu dapat dipercaya, valid, dan reliable. Baik, pada video kedua kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dari eksperimen. Bapak psikologi eksperimen adalah Wilhelm Wundt. Beliau melakukan percobaan mengenai kesadaran manusia melalui perasaan dan emosi. Beliau berusaha untuk memahami kesadaran manusia melalui elemen pembentuk karena beliau beranggapan bahwa kesadaran manusia ini sama halnya seperti ilmu fisika dan ilmu kimia. Beliau mendirikan laboratorium pertama di Leipzig, Jerman, yang dijadikan sebagai patokan bahwa ilmu psikologi ini dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang formal. Nah, kemudian macam-macam penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi 3, yaitu survei, eksperimen, dan ex post facto. Nah, dari penelitian eksperimen ini kemudian dibagi menjadi 3. Pertama yaitu one shot case study, di mana penelitian ini jarang dilakukan karena tidak ada pengukuran sebelum dilakukannya perlakuan. Kemudian yang kedua adalah one group pretest dan post-test, penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti eksperimen karena adanya pengukuran sebelum perlakuan dan adanya pengukuran lagi setelah diberikan perlakuan, atau dalam arti lain rumusnya adalah O1x O2. Kemudian intake groups comparison. Kemudian penelitian yang kedua adalah true experimental design, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah post-test only control group design dan pre-test post-test only control group design. Kemudian materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian eksperimen. Salah satunya adalah pada bidang biologi dan perilaku manusia, yaitu penelitian tentang twin read apart, yaitu kembar yang dipisahkan untuk mengetahui apakah tingkah laku dari manusia ini dipengaruhi oleh genetik atau tidak. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara metode penelitian eksperimen dan metode penelitian lainnya? Yang menjadi perbedaan adalah pertama, kita dapat menguji prinsip kausalitas dengan validitas intern. Kemudian yang kedua, dapat menguji hipotesis secara langsung. Dan yang ketiga, kita dapat melihat efek atau pengaruh dari perlakuan yang diberikan peneliti secara langsung. Pada video ketiga, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari penelitian eksperimental. Karakteristik penelitian eksperimental dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimental secara khusus mendedikasikan diri untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Nah, penelitian eksperimen ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa dari suatu kondisi atau perilaku tersebut dapat muncul. Kemudian yang kedua adalah adanya manipulasi bebas. Manipulasi bebas yang dimaksud ini adalah adanya perlakuan atau treatment terhadap subjek penelitian di mana perlakuan ini sudah divariasikan. Kemudian yang ketiga, adanya kontrol ketat pada situasi eksperimen. Kontrol ketat ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari variabel sekunder. Variabel sekunder adalah variabel yang dianggap mengganggu atau di luar kendali yang dapat mengganggu dari variabel terikat. Nah, yang kemudian selanjutnya untuk melakukan kontrol ketat ini dapat dilakukan beberapa strategi. Yang pertama adalah randomisasi. Randomisasi merupakan pengacakan subjek penelitian untuk masuk dalam kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok
yang diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Tujuan dari adanya randomisasi ini adalah agar subjek penelitian ini dapat secara setara dapat masuk dalam kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemudian yang keempat adalah memunculkan suatu fenomena atau membuat fenomena terjadi dan memunculkan penyebabnya, dan karakteristik yang terakhir adalah melakukan observasi secara objektif terdapat variabel terikat. Musik rampungnya.